Saudara, kalau kita berbicara MotoGP Mandalika ini memang digelar dari tanggal 3 sampai dengan 5 Oktober 2025. Selain kita concern ke race-nya atau ke balapannya, tentu yang perlu juga kita soroti adalah bagaimana sih kira-kira dampak dari GP Mandalika ini terhadap dunia pariwisata Indonesia, kemudian di aspek ekonomi khususnya UMKM lokal di sana karena ada event GP Mandalika ini. Saya akan coba obrolkan, diskusikan bersama dengan Ibu Maya Watono yang merupakan Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero atau Injourney. Bu Maya, apa kabar? Kabar baik, apa kabar? Terima kasih Bu Maya sudah mau diskusi nih, spill-spill dikit nih soal sidebar dari GP Mandalika. Well, yang sebelum kita ngobrolin soal dampak ekonominya seperti apa Bu Maya, saya ingin penasaran begini, kira-kira apa ya pembeda atau mungkin kejutan dari GP Mandalika tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya? Ya, untuk GP 2025 ini yang berbeda kami mengedepankan budaya dan juga interaksi dengan masyarakat lokal. Rabu kemarin kita sudah ada Riders Parade ya dan di Mataram dan itu masyarakat NTB antusiasmenya sangat luar biasa dan itu interaksi yang saya rasa viral ya kelihatan ada riders joget-joget dengan masyarakat dan Iya. interaction-nya, budayanya juga kami tampilkan. Kita lihat ada tenun dan lain sebagainya. Lalu juga Riders Goes to School sebagai part of CSR dari MotoGP. Jadi kami benar-benar mengedepankan budaya Indonesia, budaya NTB dan juga interaksi dengan masyarakat lokal untuk kali ini. Itu dia. Jadi para racer ini nggak hanya cuma balapan saja di sana, tapi juga bisa mengenal budaya-budaya lokal di situ ya, Bu Maya ya. Luar Betul. biasa. Nah, kalau saya lihat data nih di GP Mandalika tahun lalu itu perputaran ekonominya luar biasa, mencapai 4,8 triliun rupiah. Kemudian penonton animenya juga 120.000 orang begitu. Nah, kalau di tahun ini, tahun 2025, diproyeksikan seperti apa nih perputaran roda ekonominya terhadap pariwisata setempat, hotel begitu Bu Maya, bagaimana? Iya, jadi memang event ini, tidak hanya sekedar event ya, Injourney Hmm. sebagai, holding BUMN di sektor aviasi dan pariwisata, salah satu tugas kami adalah pengembangan destinasi dan orkestrasi pariwisata Indonesia. Jadi memang kami, sangat concern dengan event ini karena, event internasional seperti MotoGP ini adalah sebenarnya katalis dari pengembangan destinasi dan juga promosi Indonesia ke mata dunia sebagai nation branding. Jadi MotoGP ini ditonton oleh 200 negara, 199 media channel, 200 negara di seluruh dunia, hampir 700 juta pasang mata, global impression menonton. Jadi menonton, melihat keindahan, Lombok, NTB, Mandalika, keindahan Indonesia di mata dunia. Itu adalah media value yang luar biasa, tidak bisa dihitung saya rasa dengan, bisnis model biasa ya, dengan return on investment biasa. Jadi satu adalah nation branding, yang kedua adalah economic impact. Kita tahu bahwa sustainable economic impact ini terjadi dengan adanya event ini dan ini menjadi stimulus ekonomi untuk pemerataan ekonomi daerah. Kita tahu kurang lebih dari tahun ke tahun itu sekitar 4,5 sampai 4,8 triliun dan kami berharap sekitar itu sebagai national average economic impact-nya, tapi juga bahwa lebih besar rasio untuk pemerataan ekonomi daerah di tahun ini. Jadi dari 4,8 triliun itu kami harapkan rasio untuk pemerataan ekonomi daerahnya lebih besar dan juga harapannya perputaran uang atau economic growth year on year di NTB ini meningkat juga lebih dari tahun lalu. Jadi kita sudah men-track beberapa tahun terakhir ini peningkatannya 9,8%, which is above national average. Jadi kita harapkan juga dengan adanya event ini membawa investasi ke Mandalika, membawa investasi ke NTB sehingga banyak sekali investor yang akan invest. Kita lihat pertumbuhan UMKM, small business, SME semua bisnis juga berkembang. Nah, itu menjadi economic impact yang tidak hanya dalam beberapa hari ke depan, tetapi bisa menjadi sustainable untuk terus bergulir ke tahun-tahun berikutnya. Oke, interesting tadi ketika Bu Maya mengatakan bahwa diharapkan di tahun ini perputaran ekonomi 4,8 triliun mungkin kalau kita harapkan di tahun ini bisa bertambah ya Bu. Itu lebih dominan ke UMKM lokal. My question is kira-kira yang diharapkan persentasenya berapa sih yang akan dominan itu berapa persen kalau bisa dipresentasikan dan
untuk apa ya, untuk peningkatan UMKM ini langkah-langkah sebelumnya prosesnya sebelumnya seperti apa Bu Maya? Iya, jadi memang, pariwisata ini kan impact ekonominya sebenarnya sangat besar ya, multiplier effect-nya. Jadi memang rantai ekonomi yang dihasilkan dari suatu event dari pariwisata ini sangat besar. Jadi, kita, perhitungannya sekitar 1 juta wisatawan itu bisa mendapatkan 40 triliun GDP, kurang lebih seperti itu perhitungannya. Jadi kita tahu bahwa, multiplier effect-nya itu rantai pasoknya itu sampai sampai jauh. Nah, yang kita harapkan, rasio ini membesar, sebelumnya memang di bawah 50%. Jadi kita terus akan mengharapkan ini perputarannya sehingga, rasionya lebih membesar untuk daerah. Nah, yang kedua adalah, pemberdayaan masyarakat lokal untuk SDM, jadi peningkatan transfer of knowledge untuk masyarakat lokal. Jadi kami, di Injourney berkomitmen bahwa di setiap tempat di mana kami bekerja, berkarya, kami mempekerjakan warga lokal minimum 70%. Di Mandalika ini hampir, 80% kami mempekerjakan warga lokal dan kami transfer of knowledge ini adalah MotoGP keempat yang kita tahu bahwa mungkin dulu waktu MotoGP pertama rata-rata, pekerjanya atau, marshal-nya dan semua yang bekerja di sirkuit itu, dari luar, orang Eropa ya, dari Spain, dari Italia, semua dari Dorna. Tapi per hari ini MotoGP yang keempat ini, perhelatan ini 2073 workers and volunteers, 380 marshal certified dari FIM itu adalah, warga lokal dari NTB. Jadi anak bangsa dari NTB yang telah certified dan, bisa me-manage seluruh, event pagelaran MotoGP ini dan juga bahkan kami mengekspor, para marshal-marshal lokal ini kita ada yang ke Buriram di Thailand, ada di beberapa sirkuit lain di seluruh dunia. Jadi kami sekarang mulai mengekspor, SDM. Jadi ini juga sangat membanggakan transfer of knowledge yang terjadi di 3 tahun terakhir, pastinya anak bangsa kita bisa untuk lebih baik lagi untuk upgrade. Amazing. Ini saya baru tahu bahwa sampai ada di ekspor gitu ya soal SDM-nya kita ke luar negeri juga. Nah, pertanyaannya ketika kemarin pada awal-awal proses persiapan transfer of knowledge dan sebagainya, boleh diceritakan dong bagaimana sih prosesnya itu berlangsung, bagaimana respons warga setempat atau yang bersangkutan bahkan boleh diceritakan juga Bu Maya di kesempatan kali ini. Iya, memang, tidak mudah ya, Hmm. kita membangun destinasi, Indonesia dengan geographical challenge dan kompleksitas, berbagai diversity yang kita miliki ya. Eee eee, ini memang tidak mudah dan ini tapi pada dasarnya, saya melihat memang, masyarakat Indonesia ini kita gampang belajar sebenarnya. Jadi memang gampang menyerap ilmu dan cepat belajar. Jadi sebenarnya sangat adaptif sehingga cepat sekali sih menurut saya dalam 3 tahun ini kali keempat sudah purely full kita, seluruh marshal, seluruh, workers itu, lokal. Saya rasa itu luar biasa ya. Jadi saya rasa itu sangat membanggakan dan, cukup mengharukan juga bahwa memang, transfer of knowledge itu bisa terjadi. Tapi awal-awal itu memang pastinya pain point-nya sangat luar biasa bahkan Mhm. untuk membangun sirkuit aja ini kita konsultan dari, Itali, one of the best consultant dari Itali, kita beberapa kali melapis aspal di sirkuit untuk belajar, tapi, sekarang kita sudah bisa, terakhir juga beautifikasi dan touch up dari sirkuit ini semua dilakukan oleh, warga lokal, purely kita 100% warga lokal, jadi, saya rasa kita sudah menjadi cukup expert ya di sini setelah 3 tahun. Event boleh internasional, tapi workersnya tetap begitu ya menggunakan SDM-SDM lokal meskipun awalnya mungkin masih dominan di luar karena ada butuh proses pembelajaran, butuh proses transfer of knowledge. Tapi sekarang semua SDM kita sudah bisa dan tadi bahasa Bu Maya menggunakan diksi mudah belajar orang Indonesia itu luar biasa. Bu Maya, kalau kita berbicara soal UMKM begitu, kita berbicara soal GP Mandalika yang pertama sampai yang nanti akan digelar puncaknya tanggal 5 ya. Ini adalah GP yang keempat. Apa sih UMKM yang paling begitu, paling menjadi primadona istilahnya begitu di GP Mandalika? Iya, yang menjadi primadona tetap F&B ya. F&B ini saya rasa, paling paling primadona, F&B Mhm. lalu merchandise, tapi juga yang bagus sekali saya lihat di tahun ini adalah, yang, tenun. Tenun ini juga Ah, ya cukup, meningkat sekali dan kerajinan-kerajinan saya juga amazed, tahun ini melihat, diversity of kerajinan-kerajinan yang, keluar dari NTB dan bahkan, recycling
recycling produk ya. Jadi sudah green juga, konsep green ini juga sudah dimengerti jadi recycling, lalu juga dari green, material, jadi sudah cukup, ini ya beragam ya, saya rasa beragam dan banyak sekali kerajinan, craftsmanship ya dari lokal yang ditampilkan. Oke, luar biasa. Siapa tahu nanti kembali ke negara asalnya, oleh-olehnya adalah tenun dari Lombok NTB begitu ya, Bu Maya ya. Oke, tadi Bu Maya sempat mention bahwa GP Mandalika ini tidak hanya sebagai ajang race, ajang balapan saja, tetapi ini adalah katalis promosi Indonesia ke kancah dunia. Jutaan, ratusan juta mata akan memandang Indonesia. My question is, tadi oke, soal persiapan atau transfer of knowledge menjadi salah satu hal yang challenging begitu. Ada tidak poin-poin lain karena ini adalah katalis promosi Indonesia ke dunia, poin-poin challenging lainnya yang selama ini dilakukan dan juga berhasil dilakukan oleh Bu Maya dan teman-teman ini apa Bu? Bisa di-sharing juga? Ya, saya rasa ini konsep yang cukup baru ya untuk Indonesia Hmm. bahwa menggunakan suatu event internasional sebagai nation branding. Jadi understanding bahwa yang harus kita return on investment yang harus kita lihat adalah sebenarnya impact ekonomi dan juga media value yang dihasilkan. Nation branding ini kan tidak bisa dinilai dari sisi return on investment bisnis ya, bisnis model biasa, tapi lawannya harus media value yang dihasilkan bagaimana dunia melihat Indonesia as a nation branding. Lalu yang kedua juga tadi economic impact. Jadi kalau kita lihat economic impact-nya itu bisa dibilang 20 kali lipat return on investment-nya. Tapi as a business model pastinya itu sulit sulit untuk kita lihat. Tapi kita bisa memiliki understanding bahwa event internasional ini sangat penting untuk sebagai katalis stimulus ekonomi tadi. Hmm. Saya tidak tahu dari GP Mandalika pertama sampai dengan keempat bagaimana perkembangan secara spesifik di Lombok Nusa Tenggara Barat. Tapi mungkin Bu Maya bisa sharing juga di kesempatan kali ini. Sejak ada GP Mandalika pertama, kedua, ketiga, dan ini adalah yang keempat. Bagaimana sih kemudian tempat-tempat wisata di lokasi situ, kemudian dan yang lainnya ini berbenah diri maksud saya. Kemudian apakah juga semakin bertambah? Maybe jumlah hotel banyak investor yang tertarik untuk bangun hotel nih di sana. Jangan-jangan gara-gara ada GP Mandalika. Bagaimana perkembangannya di sana sejauh ini, Bu? Betul, pastinya. Karena dengan adanya event internasional, comfort level, dari investor pastinya meningkat. Investor Hmm. lokal maupun internasional yang mau invest di Lombok itu pastinya meningkat. Jadi penting sekali adanya event seperti ini untuk menampilkan bahwa Indonesia ini aman, ready to receive investment dan juga membangun suatu destinasi. Kita lihat karena kebetulan saya, dari 4 tahun yang lalu, 3,5 tahun yang lalu di MotoGP Maret 2022. Kita lihat bahwa memang growth-nya di Mandalika, di Kuta Mandalika, di kawasan maupun di surrounding area itu sangat luar biasa. Banyak sekali sekarang restoran-restoran, lalu juga UMKM, saya lihat juga banyak sekali, ada pasar, lalu, local flavor ya di situ. Jadi itu udah sangat meningkat, sangat pesat, ditambah lagi saya lihat ada juga pembangunan sport, area karena memang DNA-nya yang kami bangun adalah sportainment ya. Jadi ada juga sport-sport area yang saya lihat sudah mulai terbangun, hotel-hotel, villa-villa. Jadi, pembangunan itu sangat terasa, dan, sirkuit kami dari 365 hari, 250 hari itu terisi. Mungkin kadang ada misconception tentang bahwa, "Oh, hanya MotoGP 1 kali setahun," tapi itu sebenarnya tidak betul. Kita ada beberapa signature event di setahun, pasti Mhm. MotoGP yang terbesar ya, karena ini ajang internasional yang ditonton 700 juta. Tapi kita, di tahun ini pertama kalinya kami mengadakan GT Fanatec Asia Challenge, which is itu adalah, roda 4 yang, Mhm. tier 1 di bawah F1. Nah, sirkuit Ah, iya, sirkuit kami belum siap untuk oke. dimodifikasi F1, tapi satu tier di bawah F1, tier kedua, highest, roda 4 race kami sudah siap dan ada GT Fanatec, Challenge sudah terjadi di bulan Juli yang lalu, lalu Mhm. juga ada Porsche Challenge, ada, Ducati Challenge. Jadi terus setiap minggu tuh pasti ada, tapi memang beberapa race pastinya, tertutup ya karena, Mhm. kontrak dan lain sebagainya. Tapi 250 hari dari 365 hari sirkuit kami terisi dan itu sebenarnya perputaran ekonominya juga, cukup tinggi ya dengan adanya, sirkuit lalu juga, pembangunan di sekitar surrounding area Mandalika.
Ini informasi yang penting juga diketahui karena ternyata sirkuit Mandalika tidak hanya digunakan untuk MotoGP saja. Ini juga bisa mematahkan ya pemikiran-pemikiran lain. Ah, berarti sirkuit hanya untuk MotoGP. Ternyata tidak. 250 hari tadi ya Bu Maya ya. Dari 365 hari sirkuit Mandalika itu digunakan. Pertanyaan saya ketika itu juga digunakan untuk event-event lain. Nah, treatmentnya, maintenance-nya seperti apa Bu Maya? Ya, bahkan, beberapa minggu yang lalu kita road to MotoGP kita ada Pokariran kan. Kita ada Oh, oke. Ya. Pokariran maraton pertama di Nusa Tenggara Barat, dan itu 10.000 pelari dari seluruh Indonesia dan internasional hadir, beserta Hmm. keluarga. Jadi, tidak hanya roda 2, roda 4, kita juga ada lari, jadi kaki 2, jadi semua sekarang ini. Nah, kalau kita bicara maintenance, kenapa kita Mhm. mengadakan Pokariran 3 minggu yang lalu? Karena memang 1 bulan sebelum MotoGP ini berlangsung, kita harus melakukan homologasi sirkuit ya, make sure sirkuitnya itu ready untuk diperiksa oleh FIM dan homologasi, sehingga kita tidak bisa melaksanakan race lain yang menggesek aspal. Karena itu kami mengadakan event lari untuk maraton. Jadi kita memanage ya maintenance dari sirkuit itu dengan cara kita memanage timetable kami juga dalam 1 tahun. Oke, luar biasa. Bu Bayat, terakhir apa sih kira-kira harapan ke depannya begitu ya? Adakah target untuk pariwisata begitu di Indonesia ke depannya? Iya, kami harapannya pastinya, ada pemerataan ekonomi dampak dari pariwisata ya. Jadi memang pariwisata ini kan kita harus membangun produknya. Destinasi ini adalah produk sebenarnya, produk dari pariwisata. Kita harus membangun produknya yang termasuk juga infrastruktur, konektivitas, attraction-nya, akomodasinya, F&B-nya. Nah, ini yang harus kita bangun di berbagai, destinasi di seluruh Indonesia. Sehingga kita sudah memiliki Bali sebagai jewel magnet pariwisata, tapi kita harus membangun destinasi-destinasi yang lain supaya juga ada wisatawan bisa memiliki opsi lain dan ada pemerataan ekonomi. Nah, itu yang sedang kami kerjakan tidak hanya di Mandalika, di Jawa Tengah juga, di Jogja, Borobudur, dan beberapa area di Jawa Tengah kami lakukan, di Labuan Bajo juga, di Toba juga kami lakukan. Jadi di beberapa daerah kami membangun dari sisi produknya ya, dari sisi destination development. Oke, one bonus question karena ini saking penasaran ya, apakah memang betul kekayaan alam atau potensi alam yang ada di Indonesia ini bisa dibilang mempermudah dalam eksplorasi pariwisata di Indonesia, Bu? Ya, jadi memang, indeks aset pariwisata Indonesia itu kita nomor 1 di Asia Tenggara dari sisi Mhm. keindahan alam dan budaya, kita memang secara indeks kita nomor 1 di Southeast Asia. Tapi unfortunately saat kita meng-convert ke share of travel atau share of wallet kita di nomor 5. Jadi memang kita harus membenahi produknya dulu, membenahi infrastruktur, membenahi konektivitas, produknya, destinasinya, sehingga kita bisa memaksimalkan destinasinya untuk pariwisata. Jadi promotion is one thing, tapi the product itself has to be ready. Kalau kita lihat negara lain, misalnya Jepang, kita pergi ke Tokyo, Kyoto, Osaka gitu, atau Thailand, kita ke Bangkok, Phuket, Pattaya. Nah itu kita juga harus membangun destinasi-destinasi lain yang ready. Nah ini yang kami lakukan sehingga destinasi-destinasi lain juga ready untuk wisatawan datang memvisit Indonesia. Very interesting. Terima kasih Ibu Maya Watono, Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero atau Injourney sudah berdiskusi, ngobrol, udah spill-spill data-data yang mungkin baru saja saya tahu atau mungkin teman-teman di luar sana juga baru tahu begitu ya terkait dengan bagaimana potensi alam yang luar biasa, bagaimana di Mandalika di Lombok ini juga sudah sangat berbenah begitu sejak adanya event MotoGP. Terima kasih Ibu Maya, selamat bekerja nih untuk sampai di hari Minggu ya sampai puncaknya nanti ya Bu Ya, ya. Terima terima kasih. kasih, doain Salam untuk sukses semua. teman-teman Bu Maya. Ya. Amin, amin. Kalau ada waktu nanti saya mungkin akan ke sana juga. Wah, Terima kasih. mantap. Kita tunggu, kami tunggu. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Maya. Dan saudara itu tadi adalah diskusi saya bersama dengan Ibu Maya Watono terkait dengan apa saja sih dampak-dampak pariwisata, dampak-dampak ekonomi secara khusus, dan juga ternyata ada yang namanya pengembangan pemberdayaan masyarakat lokal dengan adanya event MotoGP Mandalika ini. Itu tadi adalah diskusi saya bersama dengan Ibu Maya Watono. Saya Reno Reksa pamit, salam BCTV.